Selamat pagi pemirsa, bersama saya Nur Saila dan saya Kisha Zara. Dalam Scar News Report, kami akan memberikan berita terbaru yang aktual untuk Anda. Pemirsa, polisi menetapkan pria berinisial AW, manajer wedding organizer yang menyelenggarakan foto pre-wedding, sebagai tersangka dalam kebakaran hutan Gunung Bromo. Polisi menyebut AW tidak mempunyai izin untuk masuk ke kawasan konservasi hutan Gunung Bromo. Foto-foto inilah yang menjadi salah satu bukti yang dipegang kepolisian untuk mengusut peristiwa kebakaran di lembah Gunung Bromo, atau tepatnya di kawasan Bukit Teletabis. Diduga ini merupakan foto pre-wedding pada hari Rabu lalu. Sebuah flare api atau suar diduga menjadi pemicu kebakaran di Bukit Teletabis Gunung Bromo. Tapi suar atau flare ini membakar rumput kering sehingga merambat dan menghanguskan sekitar 50 hektar lahan di Gunung Bromo. Polisi memeriksa 6 orang dan telah menetapkan manajer wedding organizer berinisial AW sebagai tersangka. Polisi masih terus menyelidiki kasus kebakaran. Kawasan wisata Gunung Bromo pun masih ditutup akibat peristiwa kebakaran tersebut. Baik, kami sudah terhubung langsung dengan reporter kami yang sudah berada di Gunung Bromo bersama narasumber. Baik, Fabi, apakah bisa mendengar suara saya? Siap, saya bisa dengar. Baik, dengan Fabi di sini betul dengan apa yang disampaikan di studio tadi, bahwa ada kebakaran yang terjadi di kawasan Bromo. Saat ini kami akan bertanya langsung kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan Bromo. Permisi, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Revan. Baik, Bapak Revan. Kami di sini turut prihatin dengan kejadian yang terjadi di sini. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kejadian foto prewedding menggunakan flare api yang dilakukan di Gunung Bromo beberapa hari yang lalu dan menyebabkan kebakaran hutan di area Gunung Bromo? Menurut saya ini sangatlah merugikan kami sebagai warga sekitar karena kami sangat bergantung sekali dengan sektor pariwisata di Bromo. Dan ada juga kerugian yang kami terima, yaitu seperti sesak nafas dari asap gitu, terus dengan batuk-batuk. Terima kasih Bapak Revan. Baik, melalui informasi yang sudah saya dapatkan dari Bapak Revan tadi, bahwasanya foto prewedding yang menggunakan flare ini merugikan banyak masyarakat sekitar Bromo. Karena ditutupnya Bromo yang menyebabkan mata pencaharian para warga juga terhambat. Baik, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio. Terima kasih, Fabi. Pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah jeda berikut ini kami akan menyajikan berita berikutnya. Sangat bangga 16 tahun lalu lulus SMK, dan iya, semua cita-cita tercapai tanpa kendala. Inilah catatan sekolah pengantar cita alumninya. Berita selanjutnya datang dari Jakarta. Pemukiman di Kapuk Muara terbakar, 70 pemadam diterjunkan. Kebakaran melanda pemukiman di kawasan Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Kasih Hop Sudin Kulkarmat, Jakarta Utara, Abdul Wahid, mengatakan petugas awalnya menerima laporan adanya kebakaran sekitar pukul 9.22 waktu Indonesia Barat melalui telepon. Wahid juga menjelaskan anggota langsung menuju lokasi dan tiba sekitar pukul 9.27. Wahid menuturkan petugas mulai memadamkan api pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, dan status kebakaran saat ini merah. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran pada rumah tinggal tersebut. Saat ini 14 unit pemadam kebakaran dan 70 personel masih berjibaku dengan api. Tidak ada laporan korban dari kebakaran ini dan begitu juga penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Objek yang terbakar yakni rumah tinggal, kontrakan, dan pabrik. Dari data yang kami dapatkan, terdapat 400 bangunan, 200 jumlah kartu keluarga, dan 1.000 jumlah jiwa. Penyebab kebakaran yang terjadi pemukiman warga di Kapuk Muara masih belum dapat dipastikan. Namun dugaan awal penyebab kebakaran tersebut berasal dari kompor salah satu rumah warga. Saat ini kami sudah langsung terhubung dengan reporter kami, Zafar. Apakah bisa mendengar suara saya? Baik, saya bisa mendengar. Terima kasih Keisha, kembali dengan saya.
Zafa Masila. Saat ini kami sedang berada di lokasi terjadinya kebakaran pemukiman kawasan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Kami di sini akan bertanya langsung kepada Bapak siapa? Bapak Rifki. Baik Bapak Rifki, diketahui bahwa kompor dari salah satu rumah warga di sini menghanguskan sekitar 400 bangunan dan bagaimana cara masyarakat sini membantu dalam menangani penanggulangan api tersebut? Ya betul, dari pertanyaan tersebut, salah satu dari kompor warga di sini menghanguskan sekitar 400 bangunan. Di sini masyarakat memadam kebakaran untuk mengurangi api dengan cara melakukan pemadaman dengan alat pemadam yang ada dan selang air untuk memadamkan sisa-sisa api yang belum terpadam dan juga memasukkan air yang kekurangan di sekitar area pemadaman. Begitu aja. Baik, terima kasih Bapak Rifki. Baik Keisha, itu adalah informasi yang sudah saya dapatkan. Kembali ke studio. Baik pemirsa, kami sekarang sudah bersama Bapak Noval. Selaku pemadam akan mendemonstrasikan cara menangani kebakaran skala ringan. Baik Pak Noval, bagaimana cara memadamkan api yang benar agar pemirsa sekalian tahu cara memadamkan api dengan skala kecil? Jadi di sini saya akan memperagakan cara memadamkan kebakaran skala ringan. Nah pemirsa, ternyata hal seperti ini saja bisa menyalakan api sebesar ini. Jadi yang perlu kalian siapkan yaitu sebuah kain yang sudah kalian basahi. Kemudian kalian tutupi area kebakaran seperti ini. Selain ini apakah ada kelas kebakaran lagi Pak? Jadi untuk skala kebakaran sebenarnya ada 4, yaitu yang pertama kelas A, itu seperti kain, karet, plastik, dan juga kertas. Kemudian ada skala B, yaitu seperti BBM, kemudian bahan bakar lainnya, dan cairan-cairan yang mudah terbakar. Kemudian yang ketiga ada skala C, yaitu peralatan rumah tangga seperti arus pendek atau semacamnya. Yang terakhir atau yang keempat itu ada skala D, yaitu seperti gas-gas seperti aluminium, terus kemudian gas-gas metanol dan sebagainya. Nah untuk pencegahannya sendiri Pak, dari 4 skala tersebut apakah ada Pak? Bisa Ada. tolong dijelaskan? Untuk skala kecil, cara pencegahannya yaitu seperti kan karet-karet dan lain-lainnya itu disimpan di daerah-daerah yang mungkin tidak terkena percikan api atau kobaran api. Kemudian yang kedua yaitu seperti cairan yang mudah terbakar seperti BBM dan lain-lain juga sama, yaitu hindari dari tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya seperti arus pendek ataupun korek ataupun putung rokok. Yang ketiga yaitu arus pendek atau korsleting. Itu cara pencegahannya yaitu dengan cara memakai alat-alat listrik yang sudah SNI atau standar nasional, kemudian mengecek secara berkala. Kemudian yang terakhir yaitu ada skala D, itu pencegahannya yaitu mungkin ditaruh di tempat atau disimpan di tempat-tempat yang aman dan terkondisikan. Baik, terima kasih Pak Nova. Nah pemirsa, itu tadi penerangan cara pemadaman api skala ringan. Namun jangan coba-coba di rumah kecuali dalam keadaan genting. Tetap pantau Scar News Report untuk informasi terkini. Saya Zafa Masila. Saya Sabian Fadio, pamit undur diri. Itu dia informasi terbaru dari Scar News Report. Terima kasih telah menemani kami dan selalu pantau berita kami untuk informasi terkini. Saya Keisha Zahra, saya Nur Saila. Selamat pagi dan sampai jumpa.